Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel programmu. Di materi kali ini kita membahas tentang interface. Nah, interface ini masih nyambung dengan materi sebelumnya, yaitu abstrak ya. Jadi saya harap teman-teman itu paham dulu tentang abstrak. Oke, Oke, apa itu interface? Nah, kita udah pernah bahas kemarin, kita pernah bahas di video sebelumnya tentang interface gitu ya. Sebenarnya apa sih interface? Itu merupakan kelas abstrak yang sama sekali tidak memiliki implementasi. Ya, sama. Ya kan, kelas abstrak itu kan kemarin nggak ada implementasi gitu kan. Jadi bisa dianggap, ya bisa dianggap kelas abstrak juga sih. Nah, tapi kalau di interface ini semua metodenya harus definisinya aja, nggak boleh ada implementasi gitu ya. Kemudian kelas yang murni merupakan template untuk kelas turunannya. Maaf, sebenarnya kelas implementasinya. Jadi ini juga mirip-mirip kayak abstrak. Kalau misalkan ada metode B, maka di kelas yang implements kelas interface ini harus ada metode B juga. Itu ya, mirip-mirip. Kemudian tidak boleh memiliki properti. Nah, ini yang bikin beda. Di kelas interface itu nggak boleh ada properti, hanya deklarasi metode aja. Kemudian semua metode harus dideklarasikan dengan visibility public. Nah, kemudian satu kelas boleh mengimplementasikan banyak interface. Nah, kenapa sih kita memakai interface? Dengan menggunakan type hinting, itu dapat melakukan dependency injection. Nah, maksudnya type hinting itu udah pernah kita lakukan ya pada pas kita objek type itu. Nah, jadi sebuah objek bisa dipakai sebagai parameter gitu. Nah, kemudian pada akhirnya akan mencapai polymorphism. Oke, kita langsung coba aja implementasi interface ke dalam project kita ya yang abstrak. Kita akan coba. Nah, ini kelas abstrak yang kita buat. Oke, di sini ada abstrak kelas namanya barang ya. Ada abstrak kelas yang namanya barang. Nah, kita nggak bisa langsung ganti kelas ini jadi interface. Interface ini nggak bisa. Karena sesuai aturan dari interface itu tadi ya, nggak boleh ada properti. Terus nggak boleh ada implementasi juga nih, nggak ada. Nah, lalu gimana kita membuat interface? Nah, di sini yang kira-kira digunakan untuk semua kelas yaitu ada satu, yaitu di cetak barang. Ya. Gimana kalau kita bikin interface dari cetak barang ini? Ya kan? Kita cut aja, kemudian kita bikin interface. Interface. Nah, namanya misalnya cetak info gitu aja. Nah, kita paste di sini. Nah, dan jangan lupa karena ini udah interface nggak boleh ada abstrak ya, public. Oh, ini kita udah punya cetak info ya. Cetak info barang gitu deh. Nah, ingat ya, hanya boleh eh, hanya boleh ada metode, nggak boleh ada properti, dan metodenya pun nggak boleh ada implementasi. Kosongan. Jadi kosongan gitu. Nah, lalu gimana caranya kelas itu make ini cetak barang. Maaf. Jadi gimana caranya kelas itu bisa mengimplementasikan cetak info barang? Nah, gimana kalau kita run masih error nggak nih? Masih aman. Berarti aman kan? Nah,
cara implementasinya, jadi misalkan di padat nih ya, kelas padat implements dari cetak info barang, gitu aja. Ini juga sama, implements cetak info barang. Nah, gimana? Karena kita implement dari cetak info barang, maka di dalamnya harus ada cetak barang, ya enggak? Karena di interface kita di sini ada cetak barang. Jadi yang mengimplement cetak info barang harus punya metode cetak barang. Gitu ya. Mirip-mirip seperti abstrak gitu. Nah, tapi di sini masalahnya kelas abstrak di sini kan harus punya satu metode abstrak. Sedangkan tadi kita cut, ya kita pindah di sini nih. Kita pindah di sini. Nah, solusinya misalnya di sini nih. Kita bikin satu metode abstrak. Ini kita cut aja nih. Ya, kita hapus. Nah, kita bikin abstrak di metode info itu. Karena di info ini kan kita juga pakai ya, pakai di sini gitu kan. Cuman ingat ya, kalau ada abstrak, metode abstrak, maka di kelas turunannya harus ada metode tersebut. Nah, kita pastekan di sini yang tadi. Pastekan di sini. Kita pastekan dulu di bawahnya aja nggak apa-apa. Nah, gitu. Jadi kan udah implement cetak barang, kemudian ada juga info. Coba kita run. Error ternyata. Padat stok. Oh iya, karena kita lihat di atas. Nah, di sini kita private. Kalau private kan hanya bisa diakses oleh kelas ini kan, kelas barang. Makanya kita ganti protected. Oke, coba kita run. Nah, udah tampil. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya untuk penerapan interface. Jadi lebih rapi. Hasilnya lebih rapi ya. Oke, gimana? Masih paham atau bingung? Kalau bingung nanti tanyakan aja. Nanti bisa diulang-ulang lagi. Bisa diulang-ulang videonya. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga membantu teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Di video berikutnya kita ada dua materi lagi. Dua materi terakhir. Auto loading sama namespace. Jadi siapkan aja otak dan niat teman-teman ya. Karena bentar lagi materinya akan selesai. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.